kalau di dalam Islam sebenarnya sholat itu hakikatnya meditasi. Tetapi kan lebih difokuskan kepada halal haramnya daripada esensi perintahnya itu. Ya, perintahnya itu sholat kalau di dalam surat 20 ya, ayat 14 di situ dikatakan aqimus sholat lidzikri. Ditegakkan sholat, jadi tegakkan loh ya. Jadi bukan laksanakan. Ya, tegakkan. Ya, tegakkan sholat itu untuk mengingat aku. Oke. Nah, sekarang kita tanya kan, aku itu sopo? Nah, Iya kan? Aku itu siapa? Ya, kalau untuk mengingat aku terus, oh ya Allah yang Maha Kuasa lah. Wong kita nggak pernah melihat, nggak pernah. bagaimana bisa mengingat nggak pernah melihat? Kan nggak pernah ketahuan. Iya dong. Jadi aku itu difokuskan kepada dirinya. Jadi nggak kemana-mana. Ya, lihat bahwa napas kita itu jalannya sang aku. Nafas Nafas kita itu, jembatan iya. menuju sang aku tadi. Iya. Jadi untuk terhubung dengan Gusti itu sebenarnya sesederhana itu. Sesederhana itu, ya, tidak rumit-rumit. Iya. Nggak harus ikut retreat mahal-mahal ya. Nggak harus mahal-mahal, ya kan? Iya, iya. Nah, bagi netizen yang misalnya kurang paham pada meditasi di Jawa loh ya, kan meditasi itu ada caranya orang India dan sebagainya, ya kan? Yang perlu saya sampaikan yang di Jawa, orang Jawa itu meditasinya itu dibagi 3. Jadi meditasi yang paling dasar itu kita selalu memperhatikan apa yang kita lihat atau kita dengar atau kita bau. Itu sudah meditasi. Ya. Jadi misalnya kita ada bau apa? Sering kan kita, bau apa itu? Ya kan? Padahal kita juga perlu. Ya. Terus. Walah, ternyata ini bau dari bangkai ini. Nah, nanti misalnya ada suara apa? Kita dengar. Itu juga bentuk meditasi. Nah, itu namanya di Jawa namanya maningal. Jadi meditasi ningali kan gitu kan ya. Iya, jadi ini pengalaman saya suatu hari ketika tugas dan itu berada di gunung, ya di gunung. Itu malam-malam ya. Itu ada tek begitu. Ya, ini zamannya televisi masih buat anten pipih yang panjang itu loh. Sering teman itu ketakutan malam-malam kan. Saya nyoba, saya dengarkan di tek sampai akhirnya saya pegang apa itu pipih dari anu itu loh, kok nggak ada suara. Oh berarti di atas itu kan kena angin, sehingga ngenai tiangnya itu tek. Nah itu meditasi namanya, gitu loh, iya. Ya. Nah setelah itu meditasi berikutnya bertahap, yaitu manekung. Ya. Jadi manekung itu sengaja untuk menurunkan frekuensi atau vibrasi getaran otak. Jadi kita kalau melihat begini ini kan getarannya beta. Tapi ketika saya belajar sesuatu itu kan sudah turun getarannya menjadi alfa, ya vibrasi otak itu. Terus kalau saya lagi relaksasi, ya. Masuk theta, ya kan? Masuk theta. Nah di theta itulah banyak inspirasi. Nah jadi di situ terus muncul makanya orang Barat cukup relaksasi. Nah, karena tujuannya untuk masuk theta aja. Iya masuk theta, meditasi kegondelan. Jadi menggantungkan sesuatu, ya, gandol pada sesuatu. Ya. Nah, itu macam-macam, ya, bisa berupa lapal, ya, bisa berupa napas, ya, dan napas itu sendiri bisa mendengarkan, ya, bunyi napas. Jadi napas itu kita tarik, kita keluar, kita fokus mendengarkan bunyi aja. Jadi nanti semakin halus bunyi itu hilang. Nah begitu hilang berarti pikiran kita itu sama dengan sudah suwung istilahnya ya. Nah
Bisa juga melatih napas itu dengan cara merasakan napas. Itu ada bedanya. Napas yang lagi ditarik sama napas yang lagi dihembuskan. Ya, dirasakan. Ya. Juga bisa, ya kan, napas itu diperhatikan dari sudut panjang pendeknya napas. Jadi kalau orang itu menarik 5 ketuk, maka harus diam 2 ketuk, terus melepaskannya 7 ketuk. Jadi supaya kotoran-kotoran itu keluar semuanya. Terus diam 2 ketuk, menarik 5 ketuk. Jadi selalu begitu. Ya. Itu juga pakai pegangan. Ya, makanya meditasi kegondelan itu juga disebut meditasi nganggo cakotan, artinya ada yang dipegang. Ya. Nah, semua itu sarana. Semua itu sarana. Baik. Sarana untuk mencapai apa? Untuk mencapai meditasi yang suatu hari nanti langsung tidak pakai apa-apa, ya sudah bisa jalan. Nah, meditasi untuk mencapai theta atau semedi mencapai theta itu biasanya apa yang harus dilakukan supaya benar-benar sampai gitu, tidak hanya relaksasi. Theta itu relaksasi itu gini, boleh duduk tapi Anda lepaskan pikiran, jangan pokoknya seperti orang kalau ya tangan diletakkan di kursi, rebahan gitu ya, rebahan ya kan, rileks lah ya. Atau boleh dengan apa itu narik napas panjang terus mengeluarkan. Jadi kita hanya fokus narik napas panjang. Jadi selama napas panjang itu kita tarik, kita sadar menarik gitu. Ya, kan kita bernapas ini sering tidak sadar kan. Benar. Ya. Kapan masuk, kapan keluar itu tanpa. Nah, ini kita perhatikan. Terus kita lepas. Kita perhatikan, terus kita masuk, itu theta nanti. Nah, kalau sudah terbiasa di theta, sudah terbiasa. Jadi ini sebenarnya tidak lagi dalam kondisi dipaksa, tidak. Ya, tapi kalau sudah terbiasa theta, ya, terus diiringi dengan perbuatan yang tidak membuat memori, ya. Jadi misalnya gini kan, kita meditasi sampai theta, tapi di luar kita bertengkar. Itu memori kita masuk, ganggu. Waduh, aku memang bertengkar gini. Jadi nggak bisa lebih dalam lagi gitu loh ya. Jadi kalau sudah theta dibiasakan dulu, terus saya harus ngomong yang baik supaya tidak menyakiti orang. Sebab begitu kita menyakiti itu terbawa kita. Jadi itu. Nah, jadi cukup napas. Nah, itu tadi kan tetap termasuk yang pakai pegangan, kegondelan. Ya. Nah, nanti terbiasa kan, entah itu bentuk releks, entah itu bentuk memperhatikan napas masuk dan napas keluar, ya kan. Pada satu titik nanti seperti orang tidur tanpa tanpa mimpi. Jadi kalau kita sudah terbiasa tidur tanpa mimpi, ya itu baru bukan lagi inspirasi yang masuk, tetapi berita alam yang masuk. Berita alam, misalnya siapa itu kayak Newton, terus bisa melihat apel jatuh, jadi seperti itu. Ya kalau inspirasi kan, aku tak sengaja jatuhkan apel, nanti jadinya gimana? Perlu begitu. Tapi kalau sudah berita alam, ya orang Islam boleh menyebut itu ilham, ya. Karena kalau disebut wahyu marah-marah nanti. Marah-marah enggak, yang terima wahyu cuma nabi kan gitu. Nah, kita itu enggak urusan dengan istilah-istilahnya, ya. Ya, istilah itulah yang membuat kita sering bertengkar. Ya, kemarin itu saya sampaikan di dalam pengajian, ya sebenarnya mukjizat, karomah sama maunah itu ya exactly sama. Sama. Ya.
Cuma ulama itu ingin memuliakan Nabi. Maka kalau kejadian itu pada Nabi disebutlah oleh ulama itu mukjizat kan gitu kan. Kalau kepada Ahmad Khoji lebih bawah itu karomah kan gitu kan. Terus kalau individu sekali mauna ya. Itu orang menyebut. Cuma kita sering bertengkar ya. Hanya berkaitan dengan istilah gitu loh, bukan esensinya. Sama meditasi itu esensinya aja. Nah, maka saya pernah ditanya, kenapa ya orang di Jawa itu kok tidak ada yoga? Ya kan? Padahal agama Hindu masuk ke Jawa berapa ribu tahun. Ya. Karena postur yoga itu harus sesuai dengan ya, postur tubuh. Orang Jawa kakinya pendek disuruh nyengkelit duduk gitu ya, loro malah. Iya sih. Ya, jadi semua itu membawa kearifan masing-masing itu bisa mendapatkan, ya, tanpa harus meniru orang dari luar. Jadi meditasi itu tidak harus kemudian memejamkan mata juga sebenarnya. Tidak harus. Cukup menyadari masuknya nafas juga udah meditasi. Kalau kita bisa menyadari ada orang lewat tidak terganggu ya sudah boleh-boleh saja. Cuma kita pejam itu kan kadang ada orang lewat. Nah, di situ. Tapi kan. jika itu dilakukan secara konsisten begitu Pak Khojim, apa saja manfaat yang akan kita terima gitu dari sisi kesehatan, kecerdasan segala macam yang Pak Khojim ketahui gitu? Bukan begitu, tetapi kalau kita sudah sampai bisa teta tadi, memang inspirasi yang masuk itu inspirasi. Kita terinspirasi ini, ya kan? Mungkin bisnis terinspirasi, wah saya harus jualan ini. Ya, tapi kalau sudah terbiasa, di teta itu nanti turun ke delta. Nah, delta itu diumpamakan seperti tidur nyenyak. Nah, kalau di delta itu, itulah yang terungkap. Dulu kita punya bakat apa? Ini soal karma dong berarti? Ada hubungannya dengan karma. Cuma karma itu kan juga tidak bisa mekar kalau kita tidak saranai. Jadi situ. Jadi kita ini seperti menyaranai, disaranai. Sehingga begitu sampai delta, kepandaian kita masa lalu langsung bisa keluar. Kita mengakses lagi gitu ya Pak Khojim? Kita mengakses lagi. Keren.